Tapi tunggu dulu, keren topinya Pak Basuki, keren ini. Ini topinya saya udah keliling di mana-mana nggak pernah dapat Pak. Belinya di Pacific Place Pak. Oh gitu. Oh, saya udah keliling kemana, ke Amerika kemarin, kemana nggak nemuin topi ini Pak. Emang ciri khas saya Pak. Tapi kalau dibuka takutnya nanti pikir adiknya Pak Anto lah ya. Oke. Ini biar gambar gitu. Tunggu ya, Kak Wendy udah dibuka. Kalau HIPMI Jakarta Baratnya ada berapa anggotanya Pak Basuki? Sejak saya pertama kali mulai sama Ketua Felicia itu cuma 3 Pak. 5 ya. Sekarang udah 150-an Pak. Oh, 150-an ya. Oke. Periode saya terakhir Pak. Harusnya Maret ini Pak, karena COVID jadi mundur. Oh, oke. Karena sudah lewat 42 Pak. Sudah lewat 41 saya Pak. Oh gitu, ada 41 Pak. Oh karena namanya di muda lagi. Saya udah nggak muda lagi Pak. Maksimal 41. Maksimal 41. Oke. Kemarin waktu Vicon juga ada dari HIPMI Pak Mardani. Ya, Ketum BPP. Gitu. Kemarin ikut di Viconnya dengan Pak Wimbo sekitar 2 minggu yang lalu lah. Masih muda. Ketum BPP kalau saya manggil kan Ketum. Kalau saya WA dia manggil saya Abang Bang. Jadi nggak enak nih Bang. Iya. Kelihatan tua saya. Tapi kan manggil dia Ketum, tapi dia kalau WA manggil Bang. Itu menunjukkan kedewasaan, bukan tua. Ya, beda tua dengan dewasa. Senioritas Pak. Senioritas. Iya. Senioritas. Iya, senioritas. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi, langsung kita mulai aja ya kalau sudah. Boleh, silakan. Pak Anto. Iya Pak. Mumpung saya belum lupa, nanti minta tolong disampaikan salam ke Pak Wimbo dari Hartawan. Panitia Lustrum panitia Lustrum SMA 4. Mudah-mudahan COVID-nya segera selesai. Jadi rencana untuk Lustrum yang menghadirkan beliau di bulan Oktober Pak ya. September Oktober. Iya, betul. Iya. Kemarin saya dengar itu ada rencana itu. Dan ini kalau nggak ada COVID, biasanya kita Sabtu Minggu persi ke Solo, Pak. Ini udah kangen sama soto Triwindu ini. Bapak dari Solo juga, Pak Anda? Solo Coret, Pak. Ayah saya kelahiran Kebak Keramat, Pak, di Palu. Oh, oke. JJ. Saya sama Bu Yana yang ketuanya itu satu kelas. Jadi kita sama semuanya jadi panitia. Yang untuk acaranya Lustrum itu, Pak. Iya, moga-moga segera bisa nih, banyak yang kangen nih, reunian segala macam. Betul, Pak. Bosen di rumah bosen gitu. Iya, Pak. Di rumah ini kita tuh pokoknya ketemunya istri terus, Pak ini. Iya, belanja di tukang sayurnya kebanyakan, kita yang malah disuruh-suruh terus, yang suruh masak, suruh nyuci. Wah ini gitu. Kalau saya tadi pagi gitu, kalau kita belanja sedikit aja, kalau tukang sayurnya pokoknya suruh cepet-cepet kita iya, pekerjaan kita jadi banyak ini aku. Iya. Mungkin semenit lagi kita mulai ya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Siap ya semuanya.
Selamat datang di acara Bincang Santai via Zoom HIPMI Jakarta Barat. Terima kasih nih pada para pembicara, Pak Anto Prabowo, Deputi Humas dan Logistik OJK, sama Bapak Iwan Hartawan, Presidir PT Mitra Sigma Tekindo, atas kesediaan waktunya untuk sharing bersama teman-teman HIPMI nih. Selamat datang juga nih Ketum HIPMI Jakarta Barat, Bapak Basuki Surojo, dan juga para peserta semua ya. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget loh. Kita akan membahas mengenai efektifkah nih kebijakan relaksasi kredit di masa COVID sekarang ini ya. Untuk agenda acaranya aku bacain dulu ya. Agendanya pertama kita akan ada sambutan dari Ketum HIPMI Jakarta Barat, Bapak Basuki Surojo. Kemudian sesi berikutnya ada sharing mengenai bagaimana kebijakan pemerintah mengenai relaksasi kredit dari yang akan di-share oleh Bapak Anto ya Pak. Dan disusul tanya jawab. Kemudian kita akan ada oh ya, kalau misalnya mau tanya langsung aja tulis aja di kolom chat atau kolom tanya jawab langsung nanti kita akan sampaikan kepada para pembicara. Kemudian sesi berikutnya akan ada Bapak Iwan Hartawan mengenai pengalamannya melakukan restrukturisasi kredit. Kemudian tanya jawab gitu. Kita mulai dulu dari agenda pertama kita yaitu opening speech dari Ketum HIPMI Jakarta Barat. Beliau ini seorang luar biasa sukses banget ya dan dermawan. Saat ini tiap hari ngadain bagi-bagi sembako sama APD ya ke orang-orang yang membutuh. Gitu. Silahkan waktunya Tum Cabas. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anto nih, ya kepada Pak Hartawan juga kepada moderator atas waktunya. Jadi saya ini memang bagian opening speech, Pak. Jadi sebelumnya jam 9 tadi pagi kita juga mengadakan webinar pengadaan jasa pemerintah, Pak. Saya juga opening speech, Pak. Jadi memang spesialis opening speech. Ya kan? Juga terima kasih kepada pemirsa. Semoga dengan acara ini, terutama untuk pengusaha-pengusaha muda, juga UMKM, bisa paham nih, relaksasi apa yang bisa kita dapatkan, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Karena ini langsung ke ahlinya, ya kan? Dengan juga ada pengalamannya. Nah, ini sangat penting, ditinjau terus sampai tuntas. Semoga bermanfaat, juga mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Oke, sekian, terima kasih Pak Anto. Saya selanjutnya akan silakan kepada moderator. Terima kasih. Ya, makasih Tum Cabas. Nah, sekarang ini OJK mulai menetapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan diterbitkannya POJK nomor 11 /POJK titik 03/2020 tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan kontrasilikal dampak penyebaran COVID-19. Mungkin langsung aja di-sharing oleh penjelasannya kebijakan relaksasi tersebut oleh Deputi Komisaris Humas dan Logistik OJK Bapak Anto Prabowo. Silahkan waktunya Pak Anto. Baik, terima kasih Bu Felicia yang siang ini sebagai moderator. Selamat siang juga Pak Basuki Surojo, Ketua HIPMI Jakarta Barat, yang tentunya kita sama-sama hormati dan muliakan. Kemudian juga peserta diskusi siang hari ini. Jadi syukur alhamdulillah saya bisa ikut join, dan nanti sebenarnya saya lebih akan banyak mendengarkan dan kira-kira sharing terhadap berbagai langkah-langkah yang sudah OJK pemerintah lakukan kaitannya dengan pandemik COVID-19. Mungkin mengawali kita berbicara mengenai diskusi hari ini, kita kan sama-sama pahamin bahwa krisis yang terjadi saat ini bukanlah krisis keuangan, tapi adalah krisis kesehatan. Krisis kesehatan yang magnitude-nya extraordinary. Kalau 97-98 itu hanya terjadi di beberapa negara, krisis 2008 pun juga bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau krisis kesehatan yang saat ini terjadi, ini adalah krisis yang melanda semua negara di dunia. Hampir 80% negara di dunia ini terdampak karena COVID-19. Ya. Sehingga masing-masing negara itu membuat sesuatu langkah-langkah antisipasi, antisipasi, dan di mana semuanya berusaha untuk bertahan, kan gitu. Karena
semuanya juga masih belum tahu ujungnya sampai di mana COVID itu. Ujungnya di mana? Karena penyebarannya juga, kemudian pengobatannya juga, ini menjadikan kita sampai di mana ujungnya. Kita nggak akan tahu. Nah, ini kan tidak bisa kemudian tidak terdampak ke sektor jasa keuangan. Karena bagaimanapun dengan penyikapan atas penyebaran virus ini dengan melalui PSBB, working from home, pasti akan banyak sektor yang terdampak. Negara kita yang mengandalkan pariwisata dengan semua orang stay at home, tidak ada traveling, perusahaan hotel, catering, rental, itu pasti akan terpengaruh. Perusahaan-perusahaan lain juga ketika produksinya tidak bisa optimal, penjualannya, ekspornya, dan kemudian impornya juga terganggu, ini akan menyebabkan biaya yang tinggi. Tetapi yang lebih prioritas untuk kita atasi adalah bagaimana kita menopang sektor real, terutama sektor-sektor informal, yang artinya terdampak secara langsung. Tadi saya sangat bergembira kalau Pak Basuki dengan kedermawanannya juga sudah menunjukkan empati kepada masyarakat. Karena inilah yang memang harus kita topang pertama kali. Membuat orang tidak terdampak. Dan yang kedua, dengan kondisi saat ini, dengan kemungkinan kalau saya dengar dari Pak Doni Ketua BNPB bisa berlangsung sampai dengan Juni-Juli, ini kan waktu yang lama. Kita bisa bayangkan masyarakat kita yang berpenghasilan harian, yang biasanya dia mengandalkan dari penghasilan itu untuk makan, ketika dia sekarang nggak bisa, kan berarti dia harus kita taati, harus kita prioritaskan. Kemudian pengemudi ojol yang selama ini punya kredit ke perusahaan pembiayaan, dengan berkurangnya pendapatan mereka, maka akan praktis akan berpengaruh terhadap kemampuan pemenuhan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan. Begitu juga UMKM. Jadi ini sektor yang pertama yang perlu mendapat prioritas, dan ini yang sekarang sedang dilakukan oleh OJK dan pemerintah. Sementara yang kedua, transmisinya itu melalui juga perubahan nilai dari aset lembaga jasa keuangan. Bapak Ibu sekalian juga bisa simak bersama bagaimana tekanan di semua pasar modal dunia. Semuanya tertekan, mengalami tekanan. Kalau biasanya ada jual, ada beli, sekarang kok kecenderungan orang pada jual. Karena orang pegang cash. Nah, ya ini adalah sesuatu yang memang di belahan negara manapun, di belahan dunia manapun, itu yang yang saat ini terjadi. Pelemahan nilai tukar, bagaimana Bank Indonesia menjaga nilai tukar tidak sampai pada satu nilai yang tidak sebenarnya. Dan yang ketiga yang jadi bagian penting ini, bagaimana interkoneksi antara lembaga di sektor keuangan. Kita punya pengalaman 97-98 karena ada beberapa bank itu akhirnya memiliki efek contagion. Ini yang kemudian kita harus pastikan itu tidak terjadi pada kondisi saat ini, dan ataupun bagaimana koneksi antara perbankan, perusahaan pembiayaan. Karena banyak sekali perusahaan pembiayaan yang memang mengandalkan sumber pembiayaan itu dari perbankan. Ya. Tapi kita juga kalau dilihat dari historis, kalau saya boleh share di sini mengenai kondisi KAR, kemampuan permodalan perbankan ini masih cukup memadai, 22,4%. Sementara rasio likuiditas di industri jasa keuangan ini cukup ample, cukup memadai. Ya, sehingga dengan melihat resiliensinya industri jasa keuangan, itu kita memprioritaskan beberapa hal dan mengantisipasi bagaimana kondisi yang akan terjadi di bulan April, Mei, Juni, Juli. Jadi kalau kami di setiap perumusan kebijakan, data-data historis ini bagaimana memiliki daya tahan terhadap seberapa jauh COVID ini bisa selesai dan kapan kita bisa mulai, ya kan? Jadi semua kebijakan kita ini ditujukan forward looking dan mencoba
pertama kali menopang fundamental di sektor real, kemudian menghindari kebangkrutan dan PHK massal. Ini kan penting sekali karena di tahun 97-98 pengalamannya sektor realnya itu tidak kita siapkan, sehingga begitu kondisinya sudah memungkinkan untuk itu, kita lambat untuk recovernya. Nah, ini sekarang kita mencoba menempuh sektor informal, sektor real ini kita coba topang sedemikian rupa sehingga nanti recovernya juga tidak terlalu lama. Sehingga kalau Bapak Ibu pembaca pemberitaan, bahkan IMF World Bank memperkirakan di tahun 2021 Indonesia itu bisa memiliki pertumbuhan kreditnya sekitar di atas 7%. Mereka percaya, mereka masih meyakini apa yang sedang dilakukan ini. Jika recovernya bisa kembali cepat, maka Indonesia bisa mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut. Nah, di slide berikutnya, jadi kalau tadi saya kebetulan dibantu sama Pak Sokip. Nah, ini apa saja sih sebenarnya kalau dibagi klaster? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, klaster yang pertama itu adalah klaster yang tadi saya sampaikan, sektor informal, UMKM. Ini yang kita keluarkan di POJK kita 11, POJK 03 mengenai stimulus untuk sebagai ini dikeluarkan bulan Maret. Di policy ini bulan Maret. Di bulan Maret ini antisipasi sebagai langkah antisipasi sebelum kemudian nanti berkembang dengan adanya penerbitan Perpu di awal bulan April. Jadi di situ dikatakan bahwa setiap bank itu didorong untuk melakukan restrukturisasi. Dengan kondisi seperti saat ini, ya Bapak Ibu sekalian, misalkan tadi UMKM tidak bisa membayar. Kalau tidak bisa membayar, maka 3 bulan kemudian kolektibilitasnya akan turun. Kalau kolektibilitasnya ini turun, bank itu harus menyediakan cadangan. Kalau bank harus menyediakan cadangan, yang tergerus adalah permodalannya. Jadi dia sebagai perusahaan jadi rentan. Oleh karena itu di ketentuan ini katakan, silahkan lakukan restrukturisasi. Dengan dia melakukan restrukturisasi, maka kategori kreditnya tetap lancar. Kalau lancar, dia nggak usah buat cadangan. Kemudian yang pertama. Yang kedua, kolektibilitas itu biasanya dinilai berdasarkan 3 pilar. Sekarang hanya 1 pilar. 1 pilar hanya dari kemampuan membayar, yang tadi notabene tadi dilakukan restrukturisasi. Sebelumnya dalam kondisi normal, itu termasuk prospek usaha. Nah, kalau sekarang ya kita hilangkan lah. Orang nggak bisa lagi bicara prospek usaha. Jadi 1 pilar. Nah, ini yang dikaitkan dengan sektor info. Nanti mungkin banyak sekarang yang kondisi-kondisi nanti saya akan update juga mengenai bagaimana perkembangan dari. Klaster yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah yang kita sudah mulai memasuki tahapan bagaimana BUMN kita. Tidak bisa dipungkiri BUMN ini kan jadi semacam mesin penggerak perekonomian. Nah, ini juga mesin ini juga tetap harus dilumasi ya. Harus tetap bergerak. Nggak bisa kalau nggak dilumasi nanti pada saat recover dia istilahnya kalau rantai itu ya karatan kan susah. Nah, maka ini kita juga akan melakukan restrukturisasi kredit. Tetapi ini belum sekarang atau separalel kita sedang siapkan. Dan kalau dengan penyertaan modal negara, nah ini tentunya ada aspek-aspek. Tadi kita diskusi di awal, jangan sampai ada penumpang gelap. Nah, penumpang gelap itu artinya apa? Jangan sampai mungkin yang dulu-dulunya udah punya cerita bobrok, kemudian alasan COVID kita perbaiki dandani. Enggak seperti itu. Ini kita benar-benar selektif BUMN. Kemudian juga paralel dengan yang sekarang juga sudah dipikirkan ini yang sedang terus kita ini adalah mengenai bagaimana korporasi maupun yang tergabung dalam suatu grup dalam itu kan tentunya grup ini punya kemampuan kapabilitas untuk bisa mengabsorb dalam kondisi seperti ini. Nah, itu yang diharapkan korporasi-korporasi ini juga melakukan re-engineering finansialnya untuk kemudian bisa tetap mengupayakan tadi kalau dari sisi kita jangan sampai dibilang ada PHK misalkan seperti itu. Karena PHK ini kan juga punya konsekuensi kalau perusahaan melakukan PHK karena ada aturan-aturan ketenaga kerjaan itu atau sekarang dengan dengan misalkan dirumahkan gaji penyesuaian seperti ini. Nah, ini terus kita amatin, kita cermati, maka
Ketua Dewan Komisioner OJK itu punya WA group sendiri dengan sektorial. Jadi seluruhnya berhimpun di situ. Ada Apindo, ada PHRI, ada HIPMI. Jadi di WA itu beliau selalu mendengar, melihat atau kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana masyarakat kita untuk bisa tetap jalan dan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di slide berikutnya saya akan menyampaikan ini mungkin beberapa hal mengenai kebijakan kredit leasing tadi. Ada beberapa hal yang termasuk bentuk restrukturisasi itu apa. Jadi banyak sekali dikeluhkan, dan ini sekali lagi tadi saya sampaikan di awal mengenai masalah bagaimana literasi keuangan masyarakat kita mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi. Begitu Bapak Presiden mengatakan ada penundaan selama 1 tahun, yang ditangkap oleh masyarakat ada pembebasan selama 1 tahun. Ada yang ditangkap oleh masyarakat itu berupa penundaan yang 1 tahun. Tapi apa yang sebenarnya dalam konteks ketentuan kita, penundaan itu punya bentuk mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan atau bunga, penambahan fasilitas, konversi dari PBA menjadi penyertaan modal sementara. Ini yang kemudian ditangkap oleh masyarakat yang akhirnya banyak sekali loh. Presiden katanya 1 tahun nggak bayar, nggak seperti itu. Atau saya kok cuma dapat restrukturisasinya 3 bulan, kok nggak 6 bulan, kok nggak 2 gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian tantangannya dan bagaimana di lapangan tadi saya sampaikan, proses di internal bank itu juga nggak cepat berubah kondisi-kondisi untuk bagaimana dia melakukan restrukturisasi. Saya kasih contoh di perbankan itu, kalau satu cabang dia memberikan kredit sesuai dengan pembagian jenis kelasnya perbankan. Misalkan di cabang itu akan melakukan restru, maka tidak boleh yang memutuskan restru itu di cabang itu. Dia harus dieskalasi ke atas. Ini dalam konteks governance harus seperti itu. Nah, inilah yang kemudian kalau ini diikuti, makanya banyak sekali yang membutuhkan waktu proses restrukturisasi. Ini satu. Kemudian juga ada isu sekarang yang banyak merebak, Pemda itu untuk minta penundaan selama 1 tahun. Ini tadi menginterpretasikan. Dan itu tidak dilakukan penagihan untuk ASN. ASN, aparatur sipil negara ini kan adalah orang yang berpenghasilan tetap. Dan kemudian kewajiban-kewajibannya itu adalah sebenarnya dipotong dari gajinya kan, yang tidak terganggu. Cuman kan terkadang ASN ini dari informasi di lapangan, Pak, saya tuh ngambil kredit mobil karena mobil itu saya rentalkan, kan gitu. Nah, jadi rental yang terganggu, jadi penghasilan tetapnya tidak terganggu. Kemudian ini ada pengemudi daring atau online ini, ya kalau mungkin Bapak Ibu pernah menerima video viral salah seorang pengemudi daring yang mengatakan saya ditarik kendaraannya. Setelah kami cek, dia kerjasama dengan, ya saya sebut sajalah, dia itu salah satu pengemudi yang pinjam ke namanya Transportasi Pengangkutan Indonesia, TPI. TPI ini punya kerjasama dengan Grab. Nah, jadi yang bersangkutan ini pinjam ke TPI. TPI itu bukan perusahaan pembiayaan. Tapi TPI ini pinjam dari beberapa perusahaan pembiayaan dan bank untuk mobil yang dipakai oleh pengemudi daring. Ini yang kemudian disampaikan bahwa itu ditarik sebenarnya karena Ketua OJK dan pada saat setelah saya ratas dengan Presiden di akhir bulan Maret itu mengatakan tidak ada lagi penarikan debt collector. Ekses masih ada. Saya katakan bahwa ekses di masyarakat masih banyak karena kami setiap seminggu sekali monitoring seluruh kepala kantor regional OJK di seluruh daerah untuk apa-apa saja yang yang terjadi di daerah untuk kami monitor. Oke, ini beberapa hal yang berkaitan itu. Kemudian sekali lagi Bapak sekalian yang kami sampaikan ini belum tentu diterima masyarakat secara utuh. Tadi
kita dengan literasi keuangan yang masih 30%. Jadi apakah semua kredit ini otomatis restrukturisasi? Jawabannya tidak, karena ini tidak bisa menghilangkan keperdataan. Dan kemarin kita sempat juga deg-degan waktu pemerintah mengeluarkan Kepres mengenai bencana nasional. Apakah ini maksudnya keadaan force majeure? Kalau keadaan force majeure, maka semua perjanjian-perjanjian itu bisa batal. Nah, ini kemudian ditegaskan oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, bahwa ini adalah dalam konteks untuk merenegosiasi mengenai beberapa hal. Apa saja debitur yang bisa mendapatkan restitusi? Tentunya debitur-debitur yang memang memiliki kolektibilitas sebelumnya ini lancar, ya, kolektibilitas 1 dan 2. Kenapa? Tadi saya untuk menghindari penumpang gelap. Nah, kalau sebelumnya sudah punya track recordnya jelek, ya ini nggak kita prioritaskan untuk restrukturisasi yang memenuhi ketentuan ini, kan gitu. Karena ketentuan ini memang harus ditujukan kepada yang memang punya performa bagus. Artinya sebelum COVID dia tetap melaksanakan kewajibannya, dan karena COVID terdampak, inilah yang kemudian diprioritaskan. Dan beberapa hal yang kaitan lagi. Nah, ini kalau saya mau boleh update mengenai apa saja yang sudah dilakukan sampai dengan per 26 April. Jadi total jumlah outstanding yang direstrukturisasi itu sudah mencapai 113,8 triliun. Itu diperbankan. Di mana dari 113 itu 60,9 triliun diantaranya adalah UMKM. Jadi ada juga yang non UMKM, ada yang di atas 10 miliar yang sudah direstrukturisasi oleh perbankan. Jumlah debiturnya saat ini mencapai 561.950. Kami monitor ini Pak setiap mingguan. Jadi kami ingin memastikan. Tapi kan ada juga, wah ini kalau OJK mengumumkan ini berarti semua orang berbondong-bondong minta restru. Nah, ini yang kemudian kami juga menyampaikan kepada masyarakat, kalau memang kita masih memiliki kemampuan bayar, tentunya ini diharapkan kita tetap ikut membayar. Karena apa? Karena ruangnya itu bisa digunakan oleh perbankan atau perusahaan pembiayaan untuk menopang yang betul-betul tadi. Misalkan saya sekarang kredit mobil, karena saya dengan penghasilan tetap, maka saya ya nggak perlu minta restrukturisasi, ya kan? Karena saya sudah memperhitungkan dengan kredit mobil itu, maka kebutuhan dasar saya sudah bisa terakomodasi. Nah, ini mungkin yang kita harapkan tidak ada semacam aji mumpung terhadap ini. Nah, kalau perusahaan pembiayaan saat ini banyak juga yang sekarang masih bermasalah dengan perusahaan pembiayaan, dan karena perusahaan pembiayaan ini pengumumannya agak sedikit terlambat dibandingkan perbankan. 13,2 triliun saat ini sudah disetujui restru, dan sekarang per 27 April kemarin kita memantau masih ada 25,36 triliun lagi yang sedang diproses restrukturisasi. Oke, di slide berikutnya, nah ini mengenai Perpu, penerbitan Perpu. Perpu ini, saya sampaikan lagi, Perpu ini ibarat kami itu menyiapkan payung sebelum hujan. Artinya payung ini baru akan kita gunakan kalau benar-benar hujan. Jangan sampai kita menggunakan payung ini ketika masih belum turunnya hujan. Akan kelihatan wagu gitu, kalau orang Jawa bilang kan nggak pantas gitu kalau orang, atau ya nggak benar. Nah, ini ada beberapa hal, diantaranya ya kita dari sisi OJK, Bank Indonesia itu ada upaya-upaya bagaimana memenuhi likuiditas dari sektor jasa keuangan. Karena Bapak Ibu sekalian, likuiditas ini seperti aliran darah untuk industri jasa keuangan. Kalau likuiditasnya mampet, banknya tutup, efek kontingennya ada, maka ekonominya akan sangat terdampak. Ya, akan lebih terdampak. Itu disiapkan seperti itu. Kemudian OJK juga diberikan kewenangan
sebenarnya sudah ada kewenangan itu, tetapi itu supaya lebih jalan dalam kondisi seperti sekarang, OJK bisa menyiapkan langkah-langkah lanjutan. Ada beberapa sekarang yang sedang kita siapkan dalam bentuk peraturan. Ini masalah OJK, kita ada POJK mengenai perintah tertulis. Perintah tertulis ini untuk pengambil alihan integrasi dan konversi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu upaya untuk mempercepat jika ada penanganan bank bermasalah. Kalau kita mengikuti prosedur normal, maka sudah terlalu lambat kita untuk bisa mengantisipasi kondisi-kondisi. Nah, ini dimungkinkan, tapi dengan tentunya sekali lagi governance yang baik dan kemudian bisa ditanggungjawabkan. Karena ketika menyusun Perpu ini, konsultasi ke BPK, Kejaksaan Agung, itu berbagai macam hal diingatkan masalah aspek governance. Kemudian ada juga pengecualian keterbukaan informasi, kemudian ada RUPS. Nah, untuk bapak-bapak mungkin yang sudah go public, dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin lagi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Nah, kami juga mengeluarkan bentuk melalui RUPS. Dan kita sekarang juga memperbarui OJK BI nota kesepahaman OJK BI dalam kaitan dengan pinjaman jangka pendek dan pinjaman likuiditas khusus. Ini kemudian dengan LPS juga, bagaimana LPS untuk segera bisa istilahnya early involvement kalau ada permasalahan dari sisi perbankan. Nah, ini kemudian PR kami saat ini, Bapak Ibu sekalian, ini saya keluar dari pembahasan ini sebenarnya ketemu dengan HIPMI juga untuk supaya hidup saya lebih colorful gitu, agak sedikit stres karena kalau di slide berikutnya ini kita sedang menyusun beberapa aturan-aturan lainnya, bentuknya peraturan pemerintah dan OJK ada di dalamnya, jadi saya terlibat dalam diskusi dengan mereka sampai jam 1-2 pagi sampai sahur bahkan. Kemudian ada peraturan presiden, ini PR yang kita masih terus harus lakukan untuk tadi menyiapkan payung. Ya, ini kan gitu. Oke, terus di slide berikutnya ini yang terakhir yang terbaru ya. Jadi satu slide terakhir ini sebelum nanti kita punya cukup waktu untuk diskusi dan tanya jawab masalah subsidi bunga dari pemerintah. Kemarin sore Bu Menteri Keuangan, Pak Menko Perekonomian menyampaikan ada jadi selain restrukturisasi yang sudah dilakukan, pemerintah sekarang memberi subsidi bunga. Subsidi bunga ini artinya nih uangnya pemerintah diberikan kepada perbankan karena perbankan telah melakukan restrukturisasi. Ya. Setiap restrukturisasi itu ada namanya penundaan pokok dan penundaan pembayaran bunga. Nah, sekarang di cover penundaan mengenai bunganya. Jadi yang di cover atau yang diberikan biaya itu hanya untuk memang tadi UMKM yang nilainya sampai dengan 10 miliar, kemudian kredit kendaraan bermotor 500 juta. Tapi jangan 500 juta ini untuk yang sifatnya produktif. Jadi kalau kita, ya untungnya Ferrari harganya lebih dari 500 juta kan, itu nggak boleh minta KKP. Nah, ini 500 juta. Artinya kalau Kijang yang sering digunakan untuk rental, dibeli untuk rental, itu masih bisa tercover dengan ini. Terus kemudian KPR yang tipe tertentu, tipe 21, 22, dan 70. Ini debitur ini sudah kita hitung kolektivitasnya, di bawahnya ini kriterianya 1 atau 2, dia harus yang lancar dan kurang lancar per posisi bulan Februari. Jadi kita sudah punya hitungannya, seluruh kredit lancar 1-2 itu berapa. Nah, subsidinya, subsidinya ini pemerintah memberikan hanya untuk 6 bulan. Dengan klasternya kalau di bawah 500 juta, maka di 3 bulan pertama subsidinya sebesar 6%, dan 3 bulan kedua subsidinya 3%. Sementara kalau di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar, di 3 bulan pertama 3%, di 3 bulan kedua 2%. Ini subsidi. Artinya misalkan ada pengemudi yang
beli mobil, merentalkan, biasanya kan bunganya sekitar berapa? 11. Nah, berarti di dalam 6 bulan ini 6% 6% dan 3% di bulan kedua. Itu yang disubsidi, yang di-cover oleh pemerintah. Dan kami, karena ini adalah untuk debitur, maka untuk governance-nya OJK memprovide data by name, by address sesuai yang dilaporkan dalam SLIC. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu kan sudah dengar cerita mengenai bagaimana pemberian dana bantuan sosial. Itu berikan dana aja, itu datanya, itu kan berbagai macam versi. Nah, sekarang pemerintah belajar dari pengalaman itu, kebetulan di OJK ada maintain namanya sistem layanan informasi keuangan, maka di-match-kan. Karena agar jelas, oh si Anu yang dapat alamat yang ini, nggak double, nggak kemudian nggak jelas itu siapa aja. Kalau di SLIC itu udah sangat jelas mengenai. Jadi ini perkembangan terakhir yang sekarang sedang dibahas sampai dengan hari ini, dan ini kita masih terus nyiapkan PP-nya, termasuk kemungkinan kita menyangga likuiditas dari industri jasa keuangannya. Mungkin itu Bu Felicia yang Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, sehingga saya dengan senang hati ya ini sekarang cukup waktu mungkin kita untuk diskusi dan tanya jawab, tapi saya sangat appreciate kalau memang ada beberapa masukan-masukan dan pengalaman Bapak Ibu sekalian yang memang kami sangat butuhkan untuk kami selalu melakukan assessment terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah maupun yang akan dikeluarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Wah, ini seru banget nih. Keren. Ya. Nah, sekarang giliran tanya jawab nih. Sebenarnya aku udah dapat masukan dari orang-orang yang kemarin mau ikut, dia daftar dulu, sekitar 66% tuh bilang belum begitu efektif nih untuk. Ya Bu Felicia, saya nggak dengar. Kalau saya tanya juga boleh ya Pak Anto, ya? Monggo, nanti diatur Pak Ibu moderator, saya ikut moderator aja. Iya gitu Pak Anto. Nah jadi mungkin beberapa karena kurang paham konsep relaksasi itu seperti apa. Jadi ada temenku di HIPMI Jakbar juga tadi ya, Wasekum Alek, titik pertanyaan katanya, Anto, ini katanya relaksasi gimana ya? Soalnya saya tuh dikasih sekarang bayar bunga doang, tapi nanti itu tetap aja bunga berbunga gitu, lamsamnya gitu Pak Anto. Nah gitu, ada juga yang kemarin cerita juga kalau dia nggak dikasih relaksasi karena dia nggak kena penyakit COVID, jadi harus kena penyakit COVID dulu baru bisa dapat relaksasi gitu Pak Anto katanya. Gimana tuh Pak? Iya. Karena dia terdampak tapi dia sendiri sudah kena COVID gitu. Ya betul Bu Felicia. Jadi memang banyak sekali yang juga yang terutama yang terakhir ini dibaca terdampak COVID itu adalah kena penyakit COVID. Sekali lagi tadi 30% itu yang menjadi tantangannya. Itu pun terjadi terutama di industri jasa keuangan. Karena di awal-awal terutama kecepatan setiap bank, ini kan soalnya begini, kami di OJK itu memberikan rambu. Ini loh rambu restrukturisasi yang bisa kalian lakukan, perbankan lakukan, perusahaan pembiayaan lakukan. Tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan masing-masing bank dan perusahaan pembiayaannya. Ibu sekalian, bank akan mengukur kapasitas kemampuan dia mengabsorb restrukturisasi, itu jelas. Karena dia tidak mungkin menyamakan restrukturisasi yang dilakukan oleh BRI, Bank Buku 4, dengan misalkan restrukturisasi yang dilakukan oleh Buku 1, kan gitu. Kemudian yang itu yang pertama, jadi disesuaikan dengan kapasitas dari masing-masing bank dan perusahaan pembiayaan. Yang kedua adalah kecepatan dari bank ini menyusun petunjuk teknis tadi. Jadi pada saat-saat awal itu kami itu selalu harus mengkonfirmasi ke bank yang mengeluarkan pengumuman sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi dari OJK atau kantor pusat mengenai petunjuk pelaksanaan. Itu
kami ikutin terus, dan bahkan kami terus terang di OJK ini mewajibkan PR-nya, humasnya, corporate secretary-nya mengirimkan komunikasi ke publik. Jadi kami memantau sampai seperti itu. Jadi supaya juga jangan, kadang-kadang kan di dunia maya ini viral yang pengumuman yang tadi yang pertama itu terus diviralkan. Sementara pengumuman yang asli itu nggak pernah diviralkan, kan gitu. Ini bagian kami, pasukan medsos kami juga kemudian selalu coba antisipasi mengenai hal ini. Nah, ini kita lakukan seperti itu. Jadi sekali lagi memang ditanyakan juga kepada kami, Pak, kami di perusahaan pembiayaan itu kok dia ngasih 6 bulan, saya kok cuma 3 bulan. Sekali lagi tadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah semacam memang kami OJK hanya memberikan rambu untuk mereka mengukur kapasitas. Tetapi saya katakan tadi, kalau dia tidak melakukan restrukturisasi, dia akan berhitungnya membuat cadangan. Kalau membuat cadangan, dia akan terganggu permodalan. Sekarang dengan restrukturisasi dia harus mengukur cash flow-nya dia, ya kan? Likuiditasnya dia. Maka itu pemerintah sekarang menurunkan subsidi bunga ini untuk menopang likuiditasnya. Nah, ini salah satu bagian yang penting mengapa subsidi bunga itu diberikan, kan itu. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itulah yang saat ini development prosesnya seperti itu. Karena ya Bapak Ibu sekalian bisa memahami bersama nilai dari Perpus 1 2020 ini untuk mengcover kesehatan kebutuhan untuk PKH itu 405 triliun. Sementara banyak pengamat mengatakan ini 1.600 triliun seharusnya dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, OJK juga kemudian dengan Bank Indonesia untuk tadi konteks likuiditas ya, konteks tadi bagaimana menopang karena restrukturisasi. Sebenarnya Bank Indonesia itu juga sudah menurunkan giro wajib minimumnya. Dengan menurunkan giro wajib minimumnya itu, nanti efektif memang di bulan Mei, itu sebenarnya perbankan itu menikmati 420 triliun likuiditas untuk menopang operasinya. Nah, inilah yang kemudian OJK mengatakan sebenarnya secara industri kebutuhan likuiditas ini cukup memadai. Jadi mereka perbankan khususnya masih bisa menopang, tetapi menggunakannya itu mereka juga harus lihat kapasitasnya. Kapasitasnya itu tergantung. Misalkan saya kasih contoh, misalkan seperti BRI dia punya surat-surat berharganya aja sampai dengan di atas 100 triliun misalkan. Artinya kalau dia merestrukturisasi sekian ratus ribu nasabahnya, itu masih mampu. Beda dengan misalkan satu bank yang kemampuan dia untuk kebutuhan surat berharga sebagai likuiditas cadangannya sudah sangat tipis. Kalau dia lakukan restrukturisasi seperti yang dilakukan oleh BRI, cepat mati dia. Nah, ini makanya kemampuan dia melihat si kapasitas membayar, memprioritaskan debitur mana dulu, berapa besarnya satu dengan yang lain, inilah hitung-hitungan yang dia berikan. Ya. Ini yang kami atur di dalam koridor itu. Jadi masyarakat sih ya pasti, saya kemarin jangankan apa namanya beda perusahaan, satu perusahaan aja kadang-kadang, saya kemarin cuma dapat 3 bulan, saya dapat 6 bulan, saya ada pembebasan ini, saya enggak. Nah, itu sekali lagi dilihat dari track record kita sebagai debitur dan kemudian kemampuan dari bank dan pembayar. Itulah yang menyebabkan mungkin dirasakan ini tidak efektif. Ya. Saya rasa inilah yang saat ini ditempuh, dan pemerintah tadi untuk menopang likuiditasnya pun sudah menyiapkan. Itu nilai subsidi itu cukup besar selama 6 bulan. Dan kenapa kok 6 bulan? Nah kan gitu pertanyaannya. Kenapa nggak setahun seperti OJK punya? OJK itu memang memberikan kepada si bank sama pembiayaan bisa maksimum sampai dengan 1 tahun. Tetapi tadi melihatnya si dalam prakteknya nanti, bisa ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Nah, pemerintah ketika merumuskan 6 bulan, melihat di 6 bulan ke depan,
di 6 bulan ke depan, khususnya yang UMKM tadi, dengan segeranya ini pulih, mereka bisa kembali lagi beraktivitas. Kan? Ini jawaban saya sementara Bu Felicia atas tadi beberapa concern dari yang sudah disampaikan. Ya, makasih Pak Anto. Ini Pak Iwan kayaknya dari kemarin udah pengen curhat aja nih ya Pak Iwan. Iya. Moderator, satu pertanyaan boleh nggak moderator? Pak Basuki dulu, monggo Pak Basuki. Jadi saya kebetulan kan perusahaan menengah Pak. Anto, Ya, siap, memang ada yang kemarin bertanya. sempat kita karyawan kurang lebih di 600 Pak. Jadi kita kemarin kan sempat ingin restrukturisasi kredit terkait kita kan salah satu pemain pemerintah itu terkait WAPU Pak. Karena terus terang aja kita berat di cash flow Pak. Jadi kemarin kita belum sempat ketemu, kebetulan kita pinjam di salah satu bank kredit. Apakah untuk perusahaan seperti saya menengah ke atas ini akan ada keringanan juga Pak? Karena terus terang aja kan kita mencoba untuk satu tidak mem-PHK karyawan Pak. Itu karena kita terus terang aja dengan adanya COVID ini kita berusaha untuk terus karyawan tidak ada PHK, tapi kita butuh untuk keringanan restrukturisasi kredit Pak, perpanjangan waktu pinjaman. Nah, sampai hari ini kita belum mengajukan ke bank. Nah, untuk perusahaan-perusahaan kita ini kan otomatis dengan adanya COVID ini terus aja memang berat untuk pendapatannya Pak. Tapi kalau ada restrukturisasi kredit kita masih bisa survive ya untuk mempertahankan karyawannya Pak. Apakah nanti OJK ada kebijakan khusus untuk perusahaan-perusahaan seperti saya nih Pak? Ya Pak, seperti tadi kalau saya bicara dengan angka Pak Bas, jadi pertama-tama saya apresiasi lah Bapak masih berusaha untuk tidak melakukan PHK. Itu bagian penting sebenarnya dalam kita mengatasi pandemi ini. Sebenarnya kalau tadi saya sampaikan secara angka bahwa dari 113 triliun 60 diantaranya itu adalah UMKM, berarti di luar UMKM Bapak pasti bukan UMKM, bukan Pak. Itu berarti masih memungkinkan untuk melakukan restrukturisasi. Karena saya sampaikan begini, beberapa kali kita sampaikan juga kepada perbankan, kalau mereka tidak melakukan restrukturisasi, ketika Bapak nanti akan tidak bisa memenuhi kewajibannya, kolektibilitasnya menjadi kurang lancar, misalkan dari sekarang lancar atau jadi dalam perhatian khusus, maka bank kan harus buat cadangan, Pak. Itu aturan kita mengatakan seperti itu. Sehingga kalau dia merestrukturisasi kredit Bapak, ya, itu dia akan mengurangi tekanan terhadap permodalannya. Tetapi memang sekali lagi terganggu cash flow-nya, likuiditasnya dari sisi bank. Itulah yang kemudian akan dinegosiasikan dengan Bapak dalam hal berapa lama, besarannya seperti apa, kan gitu. Bisa nggak Pak Basuki tetap nyicil Pak, bunganya tak kuturunin dulu ya Pak, kan gitu. Bisa seperti itu yang affordable Bapak. Nah, itu memang harus ada proses negosiasi Pak dengan dari sisi bank. Karena bank pasti akan punya, kan bank pasti akan tahu profilnya Bapak. Oh, pasti. Bapak dengan kondisi ini akan terganggu pendapatannya, Pak. Dia akan punya hitung-hitungan. Saya rasa perbankan cukup kalau untuk yang besar, Pak, menengah dan besar, itu bank pasti punya data yang lebih cukup dibandingkan dengan UMKM, Pak. Kalau UMKM ini kan agak apa ya, rada tega tuh, Pak. Kalau enggak ya dia nggak bisa makan kan gitu sebenarnya. Intinya itu sebenarnya. Oke, makasih Pak Anto atas jawaban informasinya. Nggih, matur nuwun Pak Basuki. Matur nuwun. Izin moderator, saya mau nanya moderator. Ya. John Alan. Ya. Boleh? Ya Pak. Izin Bu Felicia, Pak Basuki, saya mau nanya, Pak Anto ya? Ya Bapak. Pak mau nanya, kalau proses restrukturisasi ini biasanya kalau dari bank itu di BI-nya itu kolektibilitasnya apa Pak? Tercatat ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang di bulan April ini Bapak masih lancar, ya kan? Karena nggak ada masalah. Tapi Bapak kemudian, wah saya nanti bulan April, Mei, Juni kemungkinan nggak bisa bayar nih. Kalau Bapak nggak bisa bayar atau terlambat pembayarannya, di 3 bulan kemudian Bapak akan diturunkan 1 kolektibilitasnya. Jadi dalam perhatian khusus, itu call 2 namanya. Kalau nanti ada dalam jangka waktu tertentu lagi, Bapak bisa turun ke kurang lancar, bahkan
Kalau udah sampai masanya sampai macet. Nah, setiap perubahan kolektibilitas itu Pak, itu akan membawa konsekuensi bagi bank tadi. Saya cerita, cadangannya semakin lama semakin besar. Karena gitu. Nah, kalau Bapak sekarang direstrukturisasi, maka dia bisa dicatatkan sebagai kredit lancar. Oke. Iya. Kalau dicatat sebagai lancar, banknya akan dapat benefit, nggak usah buat cadangan. Kan gitu. Jadi mengurangi tekanan modalnya bank. Tetapi bank sekali lagi terganggu cash flow-nya. Tadinya Bapak bayarnya 1.000, tapi kalau dengan restrukturisasi mungkin bayarnya Bapak 600 dengan memperpanjang masa itunya kreditnya misalkan seperti itu kan gitu. Tapi cash flow-nya gitu. Itu Pak. Jadi izin Pak, kalau kita restruktur kolektibilitasnya tetap lancar Pak ya sebenarnya. Itu seperti itu. Tapi ingat ya, Bapak bahwa sebelumnya Bapak juga sudah tercatat sebagai direktur yang lancar dan call 1 call 2. Jangan Bapak udah call diragukan, kemudian minta restrukturisasi jadi lancar, nggak mungkin. Sebelumnya lancar Pak. Sebelumnya lancar. Oke. Memang karena situasi ini saya melihat potensi-potensi kalau memang jangka panjang memang sampai 6 bulan kan kita cadangkan Pak untuk likuiditasnya. Makanya memang nilai kecil Pak di bawah 10M. Cuman jangan sampai nanti kita ini kan prosesnya kan ya tadi Pak Basuki sebisa mungkin tidak ada PHK. Sama. Kita upayakan untuk survive tapi tetap operasional jangan terus gitu Pak. Ya. Gitu. Iya Pak. Jadi saya sih menyarankan kalau memang Bapak saat ini kondisinya masih lancar ataupun kolektibilitas 2 dalam artian khusus, segerakan saja bicara dengan perbankan. Karena perbankan sekarang pasti lancar, Pak. punya profil Bapak. Kalau lancar oke. Kalau Bapak punya profil itu di restru pasti enggak ada salah. Siap. Saya lancar Pak. Memang. Kemarin takutnya itu Pak, habis kita ngambil restrukturisasi itu ada kode-kode yang ini jadi nggak bagus ini perusahaannya. Iya. Kemarin sempat ada itu. Enggak ya. Pak, ini penting sekali, Pak. Enggak, Pak. Kalau saya justru tadi kan saya katakan, kalau Bapak enggak mengambil restru, justru Bapak rugi karena Bapak akan dicatat sebagai kolektibilitasnya lebih buruk dan banknya harus buat cadangan. Nah, ini kan sekarang itulah koridor regulasi kita membolehkan bank mencatat itu sebagai lancar meskipun direstrukturisasi. Oke. Ya penting Pak ini Pak. Terima kasih banget. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Ya. Siap, terima kasih Pak. Ya. Baik. Ya, mungkin Pak Iwan mau ada pertanyaan katanya banyak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Anto. Yang jelas, kalau dalam waktu dekat saya tidak mengajukan untuk restrukturisasi dalam waktu dekat. Jadi, alhamdulillah semuanya masih berjalan baik. Tapi mungkin kalau 6 bulan posisinya tidak membaik, baru nanti saya pikirkan untuk restrukturisasi. Nah, pertanyaannya untuk Pak Anto. Pak, apakah ketentuan relaksasi ini juga berlaku untuk pinjaman yang fintech yang legal, Pak? Nah, oke. Ya, ini pertanyaan yang banyak dan sampai sekarang terus terang sekali lagi saya sampaikan bahwa fintech itu yang diatur oleh OJK adalah platformnya. Bukan si penyedia dana sama peminjam dana. Beda konteksnya kalau bank itu kan dia itu dana. Nah ini banyak masyarakat mengatakan, Pak tolong dong OJK keluarin aturan juga keringanan untuk pinjaman fintech. Kami katakan tidak bisa, OJK itu hanya ngatur platform. Sementara hubungan kedua belah pihak inilah yang harus menegosiasikan. Kan gitu. Kalau kami bisa mengatakan, lancar ya bank, karena dia penyedia dana kan Pak. Tapi kalau platform kan nggak bisa, platform kan cuman mediasi aja tuh Pak. Nah ini yang memang, memang banyak sekali dikeluhkan Pak. Terus terang kami juga selalu menyampaikan jawaban standar, silakan Anda hubungin pemilik dananya. Karena dengan negosiasi, karena juga ya tadi di awal saya juga dengar banyak sekali fintech yang akhirnya juga karena nggak dibayar, jadi akhirnya juga mati Pak. Gitu. Dia dananya ini. Gitu. Oke, baik Mas Anto. Ya Pak. Yang kedua Pak, pertanyaan yang kedua, Pak. Kalau nggak salah kan leasing kan ada
keputusan asosiasi motor bekas 250, motor baru 350, mobil bekas 1.250.000, kalau nggak salah mobil baru 1.500.000 untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau misalkan ini jangka waktunya selesai, artinya memang nanti reschedulingnya ada 6 bulan atau sampai 1 tahun selesai. Nah, nanti perhitungan berikutnya seperti apa, Pak? Ya, Pak? Karena waktu kita tanyakan ke mereka, yang jawabannya ditanyakan aja nanti, gitu. Dilihat aja nanti, karena memang ketentuannya belum siap. Saya coba ilustrasikan kalau seperti yang sekarang, Pak. Biasanya kalau di perbankan atau perusahaan pembiayaan itu dia kan dapat masa penundaan. Ya. Nah, kemudian dia punya juga setelah masa penundaan ini berapa kewajiban itu juga sudah ditetapkan di awal. Jangan sampai kemudian oke, kamu saya kasih gini tapi nanti di ujungnya masyarakat juga akhirnya tiba-tiba angsurannya jadi melonjak. Nah, itu enggak. Betul. Iya. Itu saya tolong saja Pak, nanti kalaupun itu disampaikan saja bahwa ini sekali lagi literasi Pak. Jadi ketika sekarang penundaan ini adalah termasuk bagaimana dan berapa lama setelah itu. Kami juga misalkan Bapak sekarang mendapat keringanan bunga. Ya. Apakah keringanan bunga ini akan berlangsung terus? Saya katakan seperti itu. Ya. Atau di keringanan bunganya diberikan hanya selesai jangka waktu. Tapi setelah itu kembali ke normal ya Pak. Kita ikutin perjanjian. Nah, itu kan akan diubah Pak perjanjian, di amandemen. Gitu. Nah, ini sekali lagi adalah proses negosiasi. Apakah kemudian nanti Bapak bisa menerima misalkan, ini sekali lagi, kalau diambil, oke Pak, nanti 6 bulan lagi kita ngobrol lagi ya Pak, kita tentuin ya. Nah, itu tergantung kesepakatan di awal ini. Ini kan kesepakatan di awal. Jadi itu kesepakatan di awal. Kalau memang ya udahlah Pak, saya namanya itu pasrah aja kan gitu. Tetapi paling tidak kan dia tidak boleh merugikan konsumen kan gitu. Karena dia pasti nggak mau kehilangan juga Bapak sebagai konsumennya gitu. Itu yang penting sebenarnya. Bapak bisa pindah ke lain hati nanti. Mereka susah nanti. Iya. Tambah satu lagi Pak. Satu lagi. Di dalam terakhir baik Pak. Di dalam restrukturisasi kan ada pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, terus kemudian ada satu kalimat adalah yang dimaksud dengan pengurangan pokok itu apa gitu? Saya sendiri soalnya tidak paham itu. Ya, pengurangan pokok kalau misalkan bank mengatakan Bapak debitur yang bagus, kemudian ya sudah Pak, saya kewajiban pokok Bapak saya kurangi selama ini pembayar. Misalkan saya harus bayar kan ada bayar angsuran pokok dan angsuran bunga. Angsuran pokok saya biasanya 1.000, ya udah Bapak bayar 3 bulan ini 900 dulu ya. Oke. Paham. Seperti itu Pak. Terima kasih akan atur time frame. Siap, G. Sampai dulu ya Bu. Ya, siap. Terima kasih. Ya Bu Felicia. Terima kasih Pak. Jadi Pak. Ya. G. Saya terima kasih juga Bu Felicia, Pak Basuki. Jadi saya mohon pamit dulu sambil kita berdoa kita tetap dalam kondisi yang sehat dan pandemi ini cepat selesai ya Pak. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya ya tadi Pak Anto. Mungkin untuk sharing berikutnya dari Bapak Iwani ya Pak ya. Sempat ya Pak waktunya ya Pak. Untuk berbagi pengalamannya melakukan restrukturisasi kredit ya. Sebelumnya pernah berhutang dan sekarang sudah lunas katanya ya Pak ya, begitu. Mungkin teman-teman gimana caranya sih melakukan restrukturisasi, mungkin ada yang belum pernah gitu Pak, karena kan baru pertama terkena dampak seperti ini gitu Pak, perusahaan-perusahaannya Pak. Oke, jadi gini Bu Felis ya, kalau misalkan teman-teman pengen melakukan restrukturisasi, yang harus disiapkan adalah pastikan bahwa semua persyaratan sudah harus dibawa dari awal. Jadi kalau misalkan harus ada report keuangan, terus kemudian kalau sekarang harus ada NPWP ya, NPWP dan NPWP ini saat ini seringkali menjadi masalah kalau kita melakukan restrukturisasi. Jadi kalau yang lain-lain kemungkinan teman-teman bisa sediakan, tapi yang kadang-kadang yang laporan pajak ini yang
membuat masih nanti dulu atau seperti apa. Nah, pertama pastikan bahwa kita sudah melengkapi semua persyaratan yang ada. Itu yang pertama. Jadi termasuk juga skenario-skenario mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi biasanya yang berkaitan dengan data sudah harus disiapkan dari awal. Jangan sampai pada saat kita ditanyakan kenapa harus restrukturisasi, angkanya yang menunjukkan bahwa ini adalah pantas untuk direstrukturisasi. Ini kita sendiri tidak bisa menguatkan atau memberikan bukti bahwa ini loh, saat ini saya sedang posisi keuangannya seperti ini, maka saya harus ajukan itu. Itu ya. Jadi, kadang-kadang teman-teman ini pada saat mengajukan, ini pertama persyaratannya tidak lengkap, dan teman-teman sendiri tidak mempunyai strategi bagaimana dia harus memberikan alasan, baik itu bisa alasan keuangan, bisa alasan operasional, atau alasan yang lain-lain yang memang sudah harus disiapkan pada saat kita mengajukan. Alicia. Jadi pada dasarnya pada saat awal mau melakukan restrukturisasi itu harus jadi komunikasi dengan pihak banknya. Saya sedang mengalami masalah gitu misalnya ya Pak ya. Dan ini data bahwa saya misalnya usahanya lagi nggak begitu jalan misalnya gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong usahanya nggak begitu jalan gitu ya, yang kita keluarkan adalah memang datanya. Ini loh, ini penjualan ya. Ini saya mulai bulan Desember itu sekian, bulan Januari sekian, bulan Februari sekian, dan data ini sudah harus siap pada saat kita tuh mau mengajukan. Jadi jangan sampai begitu kita sudah mengajukan, nanti persyaratan keuangannya baru ditanyakan lagi, terus kemudian kita baru nyari-nyari. Nah, kalau seperti ini biasanya butuh waktu. Begitu butuh waktu itu ada dua. Kalau kita persyaratannya segera ada, kita nyaman. Tapi kalau ini persyaratannya nggak ada, kita nanti merasa bahwa ini adalah prosesnya kita dipersulit. Iya Pak. Iya Pak. Nah ini yang untuk yang bisnis. Tapi kalau misalkan teman-teman mau negosiasi, tapi negosiasinya adalah untuk kredit perseorangan, kartu kredit apa gitu, memang dari awal sudah harus siap. Jadi mulai dari kalau teman-teman ya ada yang mau negosiasi kartu kredit, karena kartu kredit ini nanti sekarang sih memang tidak dipakai. Karena saya punya beberapa teman yang kartu kredit yang bermasalah, tidak ada yang telepon, tidak ada. Tapi nanti begitu ini normal, tekanannya pasti luar biasa. Nah saran saya, kalau memang kartu kreditnya mulai bermasalah harus kita ini nanti pasti akan muncul masalah 1 atau 2 bulan yang akan datang karena kita kesulitan keuangan. Sebaiknya melakukan negosiasinya sekarang, dan melakukan negosiasi sekarang ini jauh lebih mudah dibandingkan pada saat normal. Karena apa? Kita nggak perlu ke kantor. Kalau kita ngajukan restrukturisasi kartu kredit biasa, paling tidak kita meyakinkan harus datang ke kantor, harus membawa persyaratan, dan itu membuat kita tidak nyaman. Nah sekarang ini semuanya serba online. Nah ini kalau memang teman-teman ada niatan untuk melakukan restrukturisasi, ya monggo aja. Iya Pak. Pengalamannya gimana tuh dari teman-teman yang sekarang mungkin pernah sharing ke Pak Iwan yang sedang mengalami masalah COVID? Ada nggak Pak yang saat ini UKM-nya konsultasi ke Bapak gitu bahwa sedang mengalami? Jadi kalau yang baik. Jadi kalau yang Pak Anto tadi sebenarnya kalau waktunya masih memungkinkan itu saya akan menanyakan beberapa. Jadi kalau misalkan gini, ada satu teman yang bisnisnya sebenarnya bisnisnya lancar luar biasa. Bulan Desember akhir itu dia buka cabang. Ini restoran ya. Buka cabang 3 bulan ini, begitu Maret turun terus, sekarang tutup. Jadi, nah pada saat dia melakukan pengembangan usaha, jadi pada saat yang bersangkutan melakukan pengembangan usaha, dia menggunakan uang bank. Bisa dibayangkan ya, baru buka terus tutup, terus kemudian induknya juga tutup. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk melakukan restrukturisasi, karena kalau sudah dilakukan restrukturisasi itu kan, tadi yang harus ditanyakan ke Pak Anto sebenarnya, kalau misalkan kita sudah masuk di dalam kesepakatan restrukturisasi, misalkan kita ada harus bayar 1 juta, ternyata di bulan ketiga dari kesepakatan 6 bulan kita bayar prestasi, kita tidak bisa membayar,
tidak bisa memenuhi kewajiban kita. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ini tetap berlaku atau kembali ke nol batal? Ini yang tadi tidak dijelaskan. Karena kalau kita merasakan di situasi normal, kalau kita melakukan strukturisasi dengan perbankan, begitu kita kartu kredit one prestasi sekali, itu langsung kembali ke normal by sistem. Nah, ini tadi juga tidak terakomodir pertanyaan itu, Mbak Felicia. Iya, mungkin karena waktunya sangat singkat, beliau ada meeting lagi katanya ya. Sayang sekali, tapi ya apa, kita ngobrol aja ini ya tentang kredit sekarang ya. Gitu Pak. Jadi tadi dengar juga dari Pak Anto kalau misalnya sekarang bermasalah terus minta restrukturisasi terus tetap dibilang lancar gitu ya Pak tadi katanya. Jadi gini, kalau dari penjelasan Pak Anto tadi adalah lancar per Februari itu artinya Maret kolektibilitasnya 1 atau 2. Jadi lancarnya per Februari. Jadi kalau misalkan kita punya tanggungannya tuh sudah mulai Desember, bermasalah kreditnya sudah mulai Desember, saya tidak yakin aja mendapatkan fasilitas relaksasi kredit ini. Karena mereka, saya lihatnya Pak Anto tadi bolak-balik menekankan itu bahwa ini tidak berlaku untuk orang yang sebelumnya sudah bermasalah. Ini hanya berlaku untuk yang kreditnya. Nah, padahal kalau kita melihat situasinya, ada beberapa industri itu yang mulai turun itu di Desember. Artinya orang mulai kesulitan membayar keuangan itu di Desember. Nah, seperti apa garment? Garment itu tidak sekarang. Garment itu mulai Desember sudah kesulitan keuangan. Banyak teman-teman yang bisnisnya kembang kempis. Nah, ini juga tidak bisa diakomodir. Nah, kalau tidak bisa diakomodir, solusinya apa? Iya, benar sih. Iya, solusinya apa? Karena kita nggak apa ya terus dibiarin aja. Padahal ini kalau dibiarin aja pasti nanti semua pihak akan rugi. Banknya pasti juga rugi, yang bersangkutan juga pasti akan rugi karena apa? Bunga dan dendanya ini yang menurut saya yang angkanya terus bertambah. Betul sih, betul Pak. Iya, ini sayangnya nggak ada orang bank nih. Kebetulan kemarin kita pengen cari orang bank juga untuk sharing, tapi mungkin waktunya ya nggak tepat atau mungkin takut sama OJK nih kayaknya. Iya. Jadi kan kalau ketentuannya kan kalau leasing kan lancar per 2 Maret. Jadi mereka itu tidak menggunakan dasar Februari kalau leasing itu. Jadi lancar per 2 Maret. Nah, lancar per 2 Maret itu kan berarti kan lancar pada saat Pak Jokowi pidato. Harusnya ya mundur lagi dong. Ya kalau yang tadi disampaikan tadi itu Pak Anto kan bilangnya per Februari bukan per Maret. Ya, yang pembayaran Februari lancar itu nggak masalah. Pokoknya hitungannya di Februari gitu. Iya. Iya Pak. Iya. Bagus nih Pak Anto. Ada teman-teman punya pertanyaan mungkin bisa di-share nih. Oh ini ada. Bapak, monggo kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau saya terus aja kan belum pernah Pak. Ya. Pak. Yep. Cuman saya belum pernah restrukturisasi. Cuma kemarin tuh kita udah bikin arus kasnya Pak. Iya. Jadi kita tuh kalau sama sekali nggak dapat kerjaan itu sampai Juli Pak. Jadi sama sekali nol nih. Ya kan? Tapi kita tetap apakah seperti itu kalau nggak ada kerjaan tapi kerjanya masih ada itu dengan resiko terburuk Pak. Itu bertahan sampai bulan Juli. Ya kan? Tapi kalau ada pemasukan masih ada pembayaran itu bisa sampai Desember. Tapi kita memang kepingin restrukturisasi, cuma kemarin takutnya itu Pak, ada tadi itu. Kalau udah restrukturisasi takutnya jadi, wah ini perusahaannya jadi nggak itu. Pengalaman Pak Iwan itu gimana? Yang tadi kode-kode itu Pak. Baik, jadi Pak, kalau dulu itu ada namanya SID, Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Kalau yang terbaru ini namanya SLIK Pak. SLIK itu Sistem Laporan Informasi Keuangan, tapi sebenarnya esensinya sama. Nah, kalau zaman dulu, jadi kalau misalkan zaman dulu tidak di situasi yang seperti sekarang, kalau Bapak restrukturisasi itu otomatis Bapak tolnya kalau nggak 2, 3. Otomatis itu. Otomatis Pak. Nah, makanya saya tadi juga kaget sama Pak Anto karena saya pikir saya kalau orang masuk restrukturisasi, dia
kreditnya, laporan kreditnya itu langsung bermasalah. Kalau itu yang kita takutkan, Pak. betul. Tapi kalau ini Pak, karena banknya akan bermasalah juga kalau banyak yang melakukan restrukturisasi sementara memang lagi COVID katanya ya. Jadi dia akan butuh modal lebih besar lagi. Betul. Jadi, nah, sekarang gini, yang harus kita lakukan Pak Bas, kalau misalkan Bapak nanti melakukan restrukturisasi, yang Bapak harus lakukan adalah mengkonfirmasi ulang kepada banknya Bapak, apakah yang disampaikan Pak Anto ini tadi memang bisa dipertanggungjawabkan di bank itu. Karena apa? Oh iya, karena kan saat ini kan begini Pak, ini ketentuan OJK ini keluar dulu, jumlahnya tidak disertakan, jadi jumlahnya sambil jalan. Nah, karena jumlahnya sambil jalan, bank itu meraba-raba mengenai ketentuannya. Akhirnya dia bikin keputusan sendiri yang dia istilahnya dia menganalisa, mengasumsikan sendiri kira-kira seperti ini. Nah, ini yang Bapak pastikan itu aja. Kalau saya restrukturisasi, nanti raport saya bagaimana? Itu penting, Pak. Ya, itu sangat penting, Pak. Iya. Paham. Terima kasih banyak informasinya, Pak, dan jawabannya. Ada yang lain? Ini lagi nanya nih, apa ada yang punya pertanyaan lain nih ya? Ini tadi ya saya dapat masukan dari teman-teman Jakbar juga sih. Kalau mereka tuh ada kredit gitu, jadinya malahan katanya relaksasi tapi bukan relaksasi nih kayaknya. Contohnya dia kayak, maksudnya jadi berbunga kayaknya bank yang meminta dia bayar. Sekarang sih boleh bayar bunganya doang, tapi next gitu jadi berbunga gitu Pak. Nah, untuk pembayaran berikutnya setelah dia udah nggak dapet keringanan gitu Pak. Nah, begini, itu tadi yang saya tanyakan yang paling akhir ke Pak Anto, Bu Felicia. Yang saya tanyakan ke Pak Anto, kalau masa restrukturisasi ini sudah selesai, artinya kayak leasing ya, leasing itu hanya bayar 250, 350, sejuta 250, 1,5 juta untuk mobil baru, hanya itu. Nah, pada saat kita sepakat 6 bulan selesai, ini sebenarnya hitungan barunya seperti apa? Ini yang sebenarnya tidak clear. Bapak Ibu boleh tanyakan ke leasing, Pak, kalau saya nanti setahun sudah selesai, kira-kira nanti perhitungannya bagaimana setelah setahun selesai? Nah, ini saat ini sedang tidak clear. Tidak clearnya kenapa? Tidak clearnya karena mereka sendiri menurut saya ketentuannya belum dibuat. Ya mereka juga mungkin ya masih meraba-raba gimana situasi ke depannya ya. Jadi ya sekarang ini mereka masih ya kasih kebijakan aja utamanya, tapi detailnya belum dibuat gitu mungkin. Betul, belum dibuat. Jadi pada waktu ditanya mereka jawabnya enggak. Nanti Pak, nanti ada kontrak baru. Jawabannya cuma gitu aja. Pak, nanti kita lakukan kontrak baru. Iya, kontrak baru. Tapi kontrak baru seperti apa ini ya? Apakah yang kita bayar 250, 350 tadi itu dihitung hanya bunga saja? Ataukah itu sebenarnya ada komponen lain di dalam rupiah yang kita bayarkan itu yang sebenarnya yang saat ini nggak clear? Iya, betul sih. Kelihatannya seperti itu sih Pak. Ya sebenarnya bank juga nggak mau rugi istilahnya ya. Halo. Kalau bank kan prinsipnya satu Bu Felicia, bunga dan pokok harus kembali. Udah. Lah caranya bagaimana? Nah itu tergantung masing-masing. Kalau saya mau bank itu cuma satu, bunga sama pokok mesti balik, gitu ya. Kalaupun bunganya berkurang, jadi subsidi sama negara, cuma itu aja. Karena kalau nggak gitu dia bangkrut. Iya betul sih. Iya. Ya mereka juga pengen untung lah istilahnya. Loh. Ya. Oke. Ya. Ya ini apa ada pertanyaan lagi ya tadi? Tunggu. Ini tapi kayaknya nggak nyambung juga nih. Obligasi korporasi gimana perlakuannya? Obligasi korporasi hari ini mungkin bukan pembahasan hari ini bukan. Ya. Belum sama. Belum sampai ke sana. Belum ada pertanyaan baru sepertinya nih Pak. Mungkin udah pada lunas kayaknya nih. Iya, bagus juga sih.
Iya, mungkin Pak Iwan ada lagi yang ingin disampaikan, Pak? Enggak, jadi kalau saya gini, ini saya senang ketemu dengan teman-teman HIPMI Jabar ini. Barangkali di kesempatan yang lain nanti kita bisa sharing ya, kita sharing kira-kira apa saja yang mesti kita lakukan. Karena saya itu punya pengalaman, saya itu konsultan PHK. Jadi saya itu saya itu profesi saya itu konsultan PHK. Saya membantu perusahaan-perusahaan itu terutama yang rata-rata perusahaan asing ya pada saat mereka melakukan PHK. Jadi sekarang pun kita juga sedang membantu beberapa perusahaan asing di Indonesia ini untuk melakukan PHK. Nah ini bisa jadi kalau suatu saat nanti teman-teman pengen melakukan efisiensi karena memang bebannya sudah tidak kuat, itu kira-kira bagaimana mensiasatinya, bagaimana agar nggak didemo, bagaimana teman-teman nanti harus melakukan efisiensi mungkin dengan disnaker. Nah ini saya punya pengalaman di situ, tapi mungkin tidak kita sharingkan hari ini. Tapi mau aja kalau suatu saat nanti Pak Basuki, kalau Bapak dan teman-teman perlu melakukan itu, tapi mudah-mudahan enggak. Ya, mudah-mudahan enggak, tapi kalau nanti memang kan udah ada kalau tinggal konsultasi Pak. Lama banget COVID-nya, kita nggak tahu juga ya ke depannya kan ya seperti apa ya. Ya mudah-mudahan segera ditemukan juga nih pengobatannya. Ya. Ketua moderator Bu Felicia. Ya Jen, ada yang ingin ditanyakan? Ini kelihatannya topiknya menarik. Kalau boleh mungkin dalam waktu dekat diadakan kembali. Jadi teman-teman juga kayaknya tadi banyak tuh pertanyaan belum terselesaikan tuh. Iya, contohnya nih. Pak Iwan ya, misalkan tadi kan saya lihat, oh iya ini untuk yang sebelumnya lancar kolektibilitasnya. Tapi tadi yang Pak Iwan sampaikan benar tuh bahwa sebenarnya yang terdampak itu mungkin kan dari Desember ada beberapa industri yang terdampak. Sehingga boleh dikatakan sebelum sekarang mereka udah kolek 2 dan 3 loh Pak. Betul. Nah, itu artinya tuh critical point yang sebenarnya teman-teman juga harus tahu ketika mengajukan restruktur. Biasanya gini Pak, perbankan itu minta persyaratan pendukung, contohnya laporan keuangan 6 bulan terakhir. Ya, pasti. Rekening koran 6 bulan terakhir. Ya. Nah, jadi kan kadang-kadang kalau saya perhatikan nih teman-teman di HIPMI, kemungkinan mereka hanya kulit permukaannya aja Pak, struktur permukaannya mereka menyampaikan, tapi tidak disertai bukti-bukti pendukung Pak. Betul Pak. Gitu. Nah, sepakat. Jadi pokoknya kalau datang itu pastikan bahwa semua persyaratan yang diminta itu paling tidak dari laporan keuangan terus alasan. Jadi yang penting itu alasan. Jadi kalau mereka tanya kenapa harus ini semua sudah ada, ini lupa ini. Jadi karena kenapa? Yang mesti teman-teman pahami ya, orang-orang yang ngurusin restrukturisasi itu adalah bukan orang-orang yang memutuskan. Jadi orang-orang yang hanya kolek data. Semakin lengkap data yang kita sampaikan, semakin mudah dia propose ke atasannya untuk minta persetujuan. Nah ini yang harus dipahami. Jadi dengan demikian Bu Felicia, Pak Basuki, teman-teman ini kalau saya perhatikan di grup kelihatannya ada pendapat yang belum clear, belum jelas banget Pak, sehingga seringkali kan belum tentu itu jadi keputusan akhir Pak. Padahal kan kalau kita fight, kita bisa banding Pak ketika keputusannya nggak bisa nih, gitu. Mungkin Pak bisa diadakan lagi tuh Ketua Felicia karena memang sangat bermanfaat. Siap. Terima aja gitu maksudnya ya John ya Pak Iwan ya. Iya nggak apa-apa, monggo aja. Diatur aja Bu. Kebutuhannya apa orangnya, kenapa begitu, kenapa harus saya restrukturisasi misalnya, tinggal ada perjuangannya lah. Jadi Johan, terima kasih. Mungkin Pak Wendy bisa dibuka nih, Johan DJ Ohan, Pak Wendy bisa buka untuk ininya. Saya izin bentar, mau ke toilet. Pak Wendy di mana Pak Wendy nih?
for new message. Oh, banyak banget. Oh ya, Johan. Oh iya, di unmute nih Johan. Gimana Johan? Di unmute. Halo, iya, Iya. udah. Nah, kalau misalkan bicara yang tadi seperti John sampaikan ya, nah sebetulnya begini Pak, saya ingin tanyakan, memangnya kalau memang sudah ada keputusan, misalkan kita sudah mendapatkan surat dari marketing, nih cicilannya jadi sekian, dalam setahun ini kamu bayar, misalkan kamu bayar bunga saja, pokoknya jadi kecil sekian. Nah kemudian saya udah hitung-hitung nih, kalau secara total keseluruhan ternyata karena sistem yang bunga berbunga itu kan naik, jadi naik itu seratusan juta lah kira-kira sampai selesai cicilan. Nah sebetulnya dari hasil yang marketing ajukan itu, apakah memang kita bisa ngomong saya keberatan, saya minta tolong dihitung ulang, atau memang itu sistemnya udah final, atau memang kita bisa marketingnya lagi tolong diajukan lagi karena ini memang kok sepertinya masih ketinggian gitu loh dari bunga berbunga gitu. Karena yang tadi seperti yang John ngomong kan kayak misalkan apakah kayak seperti ada kemungkinan bahwa hasil yang dari marketing sampai itu nego ulang gitu. Begitu Pak. Gimana Pak Iwan? Jadi apakah memang yang marketing sampaikan itu sudah final, atau memang masih kemungkinan bisa dinego ulang lagi? Boleh saya sampaikan jawabannya? Iya. Ya Pak Iwan. Jadi gini Mas, saat ini ketentuannya belum ada. Feeling saya, jadi bisa dicek ke beberapa leasing dengan pertanyaan, setelah program restrukturisasi ini selesai, nanti hitungannya bagaimana? Nah, dicek aja, karena Pak, saya sudah coba cek jawabannya, Pak nanti akan dihitung ulang. Nah, dihitung ulang itu sebenarnya formulanya yang sekarang ini mungkin mereka sedang godok. Jadi memang ini karena ini situasinya semuanya darurat. Yang penting apa? Ini permintaannya Presiden. OJK sudah melakukan. OJK apa? Menginformasikan ke bank. Nah, banknya apa? Sudah melakukan. Nah, detailnya ini sebenarnya sedang dibuat. Kalau ini, iya, analisa saya nih Mas. Soalnya saya barusan aja Pak, tadi siang itu udah dapat perhitungannya dari marketing Bank BRI Pak. Dia udah kasih saya, jadi setelah nanti selama periode setahun ini, kamu bayar bunga segini, kamu bayar, kan kemarin dia tanya, misalkan cicilan biasanya 20, kamu jadi sanggupnya berapa sebulan. Bilang, oke deh, turunin aja jadi 10. Nah, kemudian setelah turun ini, nah nanti per 1 tahun, misalkan 1 tahun ini saya bayar 10 juta, cicilan saya dari biasanya jadi berapa, naik jadi segini. Nah setelah saya hitung-hitung itu totalnya kok jadi kayak nambah gitu, secara total keseluruhan. Nah seperti itu. Jadi dari tadi sih saya tadi siang baru udah dapat hitungannya dari Bank BRI Pak. Oke, Pak, kalau Bapak sudah kasih, kalau Bapak sudah dapat hitungannya, mungkin Pak, saya bisa di-share aja. Saya bisa analisa sebentar kok nanti ya. Saya analisa. Jadi gini, untuk menghitungnya sederhana. Jadi kalau misalkan Bapak tidak ada program relaksasi ini, total yang Bapak bayarkan berapa, terus kemudian begitu Bapak ikut relaksasi ini, dengan termin waktu yang sama, total yang dibayarkan berapa, selisihnya berapa. Nah, kalau memang itu selisihnya besar, ini menjadi PR-nya Pak Anto. Kenapa kok PR-nya Pak Anto? PR-nya OJK. Tujuan OJK bukan itu. Saya yakin tujuan OJK-nya bukan nanti kita kehidupannya malah jadi sulit setelah proses ini selesai. Tapi menurut saya, kalau terminnya sama, ya, misalkan kita bayarnya masih 36 bulan lagi, harusnya dengan situasi normal dan situasi relaksasi seperti sekarang ini, total yang kita bayarkan hampir sama dan tidak boleh lebih besar daripada situasi normal. Itu naik sekitar hampir 10% sih Pak dari sisa pokok pinjaman saya Pak. Jadi jadi naik, saya udah hitung-hitung, misal itu dari total sisa pokok pinjaman itu naik hampir 10% lebih sih kalau dari total pinjaman malah. Kalau dari keseluruhan pembayaran naik hampir 10%. Itu sampaikan ke Pak Anto, karena saya yakin tujuan relaksasi bukan itu.
Tujuan relaksasi itu kalau itu situasinya seperti itu berarti apa yang terjadi? Sebenarnya beban untuk melakukan relaksasi itu dari kita. Bukan ya subsidi dia bunga yang 6% apa tadi kemana? Ya itu Pak. Karena tadi siang juga teman saya ada cerita dari Panin juga hal yang sama Pak. Oh, Pak, ini Mbak Felicia itu Pak Anto diundang lagi. Pakai data ini nanti saya bantuin untuk berdebat. Men-share nomor teleponnya, nomor WA-nya Ibu Ica ya. Ibu Ica ini bagian konsumennya untuk OJK. Jadi kalau ada report apa-apa, mereka juga pengen tahu di lapangan seperti apa kan, karena kita yang ngerasain bukan mereka ya. Iya, betul. Kalau Nah, perlu aku share nomornya Ibu Ica untuk report ya. Bisa mungkin kendalanya apa di lapangan, seperti apa. Bisa ya share di grup, di chat ya. Ada nomor teleponnya, nomor WA-nya. Oke. Ya, sampaikan Mas. Kalau Johan bisa share nih kendala ya. apa di lapangan gitu. Ya Johan. Kayaknya Johan udah nggak ada. Iya. Ya, ada ya, aku share tuh nomornya Ibu Ica untuk report mengenai kendala-kendala di lapangan untuk relaksasi kredit ini. Oke, siap. Baiklah. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Aina Sari Dewi. Pak, saya mau tanya, adalah masa restrukturisasi apa bisa ngajuin kredit baru ya? Harusnya sih bisa ya, tapi ya tergantung banknya juga sih mau atau enggak ya. Kalau aku lihat kemarin malahan di datanya mereka itu, kan mereka ada question and answer gitu. Mereka bilang sih bisa ya untuk ngajuin kredit baru, dan itu hitungnya berbeda dengan yang sudah ada, karena kan maksimal 10M Pak untuk mendapatkan kebijakan relaksasi ini. Tapi itu kalau misalnya ngajuin kredit baru, ditulisnya itu akan mulai dari nol lagi gitu Pak. Saya baca kemarin. Jadi saat ini ya, saat ini hampir semua lembaga keuangan mau bank mau non bank sedang melakukan pembenahan bagaimana menghadapi COVID. Dan setahu saya yang akad kredit nggak ada. Nggak tahu kalau bulan depan, tapi bulan ini nggak ada yang akad kredit. Kenapa? Iya, nggak ada yang akad kredit. Itu mereka sih. Apa? Ada kredit baru. Nah, kalau akad kredit sementara nggak ada, tapi kalau bulan depan kurang tahu. Tapi kalau sekarang memang nggak ada. Iya benar-benar. Iya benar sih. Betul. Ada pertanyaan lagi gak yang lain nih? Siapa ya? Tadi John tadi Ya. udah. Masih ada yang ditanyakan? Nih Alek, Alek ngomong Lek. Ya. Belum ada pertanyaan baru sepertinya. Oke, kalau gini aja Mbak Felis. Ya. Pak, satu kesempatan dia arrange ulang. Jadi teman-teman yang pengen mengajukan, ya teman-teman yang pengen mengajukan registrasi, kira-kira apa saja yang nanti harus dilengkapi. Ini nanti narasumbernya teman-teman yang sudah melakukan relaksasi, terus kemudian saya jawab di situ tidak masalah. Dan teman-teman yang mau mengajukan relaksasi ini artinya bisa sharing pengalaman, karena setiap bank menurut saya punya ketentuan yang beda-beda. Teman-teman sih pengennya bank ini yang ngomong juga di sini ya. Betul. Ya, kan bank belum ada yang ini, yang sempat waktunya untuk acara hari ini. Mungkin juga karena ada OJK, jadi nggak berani gitu. Iya. Polisinya OJK. Iya. Ada anjing pengawasnya nih Pak. Oke. Mungkin kita ngadain lagi nanti untuk kalau sharingnya dari bank kali ya, mungkin ya. Iya, oke. Waktu ya, gitu. Siap support. Dengan OJK. Betul. Jadi kalau untuk pengajuan itu jadi data rekening bank gitu ya Pak, kalau untuk restrukturisasi. Kalau saya yang paling penting adalah bukan rekening bank, laporan keuangan. Rekening bank tinggal minta.
Iya, laporan keuangan betul. Iya, laporan keuangan. Ya kalau laporan keuangannya paling tidak 3 bulan lah, 3 bulan sampai 6 bulan terakhir tuh, dan harus ditunjukkan pada saat lancar seperti apa, kondisi normal seperti apa, pada saat sekarang seperti apa. Bisnis saya juga terganggu sama aja. Saya kan kebetulan kalau kami itu ada sedikit uang, jadi meskipun orang itu membayar yang terlambat, kita masih bisa cover. Tapi sampai kapan? Kalau saya tuh nih, mudah-mudahan aja tagihan yang sudah 2 bulan berhenti ini sebelum Lebaran sudah dibayarkan semuanya. Karena apa? Ini minggu depan kan kita harus bayar THR. Kalau 1.000 orang kan kurang lebih 3 miliar, kan lumayan. Jadi kalau kita nggak punya duit cadangan, ya memang bukan hal yang mudah. Karena THR tidak mungkin kita tidak bayarkan ke mereka. Iya, karena ada kebijakan mengenai THR juga tetap aja harus bayar, paling dinegosiasi sama karyawan, seperti itu sih ya Pak. Tapi ya. Nah, terus kalau saya mau sudah lah, itu haknya mereka, kasihan kalau mereka. Sudah sebenarnya kalau misalkan harus nyari talangan ya cari, tapi sudah kewajiban kita sebagai pengusaha sudah dibayarin aja. Iya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman di sini punya cadangan untuk membayarkan THR juga ya dalam kondisi. Amin. Iya. Betul. Nih, ada lagi nggak ya? Hanya belum ada nih kayaknya. Iya. Oke. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin di-share Pak Iwan mengenai. Cukup. Ini dulu aja, nanti di kesempatan berikutnya aja, biar nanti sambil kita melihat pengalaman selama beberapa hari ini, karena saya kan juga punya beberapa binaan. Ini ada yang pertanyaan nih. Bisa kita strukturisasi kredit? Sudah dijawab nih. Udah ya? Udah tadi. Statusnya lancar. Lancar ya, betul. Sudah dijawab. Abdul tadi nggak dengar waktu pada saat kita masih sharing-sharingnya. Betul. Tetap lancar ya jadinya. Lancar. Jadi nggak ada masalah Mas. Santai aja. Iya. Mungkin udah selesai kali ya. Soalnya belum ada baru nih Pak. Kayaknya closing dulu aja. Nanti kesempatan lain diundang lagi saya. Bagaimana cara melakukan restrukturisasi nih? Makasih Pak Iwan udah sharing-sharingnya di hari ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa sharingnya sama bank kali ya, lebih cocoknya kali ya mereka gimana pelaksanaannya. Kita udah kan dari pemberi kebijakan, sekarang kita dari bank mungkin next time ya gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Felicia, terima kasih teman-teman, Pak Basuki. Sampai ketemu di kesempatan lain. Pak peserta yang sudah hadir di acara hari ini, sampai ketemu ya di acara Jakbar lainnya. Bye.